Bahas ini karena semua bahasa yang di luar sana akan kita bahas di sini. Kembali lagi bersama gua Leon, salah satu tutor di tim Bahasana Bahas ini, dan di sini gua bertindak sebagai tutor bahasa Inggris. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pronoun atau kata ganti ya. Sebagaimana dalam bahasa Inggris itu yang dimaksud dengan pronoun atau kata ganti selalu diikuti oleh to be ya. Contohnya seperti I yang artinya saya, maka diikuti to be ya, atau pasangan untuk kata gantinya menggunakan am, dan biasanya diikuti dengan kata sifat ya. Sebagai dasar kita belajar bagaimana kata ganti itu diikuti dengan kata sifat. Contohnya adalah I am handsome, saya tampan, atau you are beautiful, dan kamu cantik, seperti itu. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu penggunaan kata very yang artinya sangat ya. Jadi sebagai disclaimer, dalam materi konten ini ya, dalam konten video YouTube kali ini kita akan membahas penggunaan kata very ya, yang artinya adalah sangat. Tentunya ketika kita masuk ke dalam pembelajaran bahasa Inggris yang lebih dalam, kita akan menemukan bahwa kata sangat dalam bahasa Inggris itu banyak jenisnya, tidak hanya very. Tetapi sebagai acuan dasar, kita akan berfokus dulu pada penggunaan yang paling simpel ya. Salah satu tools atau penggunaan alat yang sederhana untuk menunjukkan sesuatu yang sangat itu kita akan menggunakan very ya. Di pembahasan pertama nanti bisa dilihat di layar. Di situ ada kalimat very ya. Very funny artinya adalah sangat lucu. Dan kata very ini terdiri dari dua syllable atau dua suku kata, yaitu ve dan ri ya. Very funny artinya sangat lucu. Kemudian kosakata yang kedua atau vocabulary yang kedua, very noisy artinya sangat ribut. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dalam bahasa Inggris antara kalimat atau sebuah kosakata dengan cara pengucapannya kita akan temui sedikit atau banyaknya perbedaan dalam cara membacanya ya. Maka intinya kita harus sering-sering melihat bagaimana orang native bagaimana menyebutkan sebuah kata dalam kalimat tersebut ya. Seperti di contoh yang kedua, very noisy dibaca dengan huruf S-nya dibaca dengan huruf Z, very noisy ya. Kemudian yang ketiga ada kata very clever ya. Dalam pengucapan British accent, di situ di akhir kata clever ya, huruf R-nya menghilang ya. Kalau untuk American accent, dia huruf R-nya tidak dihilangkan. Nah, itu sebagai wawasan dasar. Jadi kita akan mengucapkannya dengan British accent. Very clever artinya sangat pintar atau pandai. Selanjutnya adalah very well, artinya sangat baik atau sehat. Jadi tidak ada perbedaan ya antara kata dengan cara mengucapkannya. Selanjutnya adalah ada very strong, sangat kuat ya. Dan very much, sangat banyak. Very fierce artinya sangat ganas atau galak. Very pretty artinya sangat cantik dan molek. Very easy, sangat gampang. Very often artinya sangat sering. Dan very hard, sangat keras ya. Sebelum kita masuk ke kosakata berikutnya, ada tambahan lagi. Dalam British accent ada beberapa aturan dasar, yaitu dalam beberapa kata huruf T ya, T letter itu diucapkan dengan jelas. Contohnya adalah kata city ya. Dalam American accent itu yang digunakan adalah huruf T-nya terdengar seperti D, city.
Dan dalam bahasa Inggris yang menggunakan aksen British, kata T dibaca dengan jelas. City, ya. Itu aturan pertama. Yang kedua, huruf R terkadang menghilang, tidak disebut atau tidak dibunyikan dalam beberapa kosakata. Ya, contohnya barusan clever. Nah, ya seperti itu, ya. Tapi tidak semua huruf atau kata yang ada huruf R-nya menjadi menghilang, tidak, ya. Secara umum yang kata yang akhirannya berakhiran R biasanya tidak dibaca, tapi nanti ada beberapa pengecualian. Oke, kita lanjut lagi ke kosakata berikutnya, yaitu very hot, artinya sangat panas. Yang berikutnya very soft, artinya sangat halus atau lembut, ya. Kata soft di situ di dalam cara mengucapkannya terdapat titik dua, artinya agak dipanjangkan cara menyebutnya. Very soft, ya seperti itu. Dan selanjutnya very smooth, artinya sangat rata atau halus. Very nice, ya, artinya sangat baik atau cantik. Very tired, ya, artinya sangat lelah. Nah, di sini huruf N-nya tidak dibaca, langsung kepada huruf E, ya, I. Very tired. Selanjutnya very loud. Nah, mungkin seiring waktu kita berinteraksi, ya, bertemu dengan kosakata bahasa Inggris, kita akan memahami bahwa ketika huruf O bertemu dengan U dalam di tengah kata, maka O itu akan berubah menjadi A, ya. Loud dibaca loud, very loud. Atau misalkan kita bertemu kosakata lain yang bertuliskan cloudy, kita baca cloudy, artinya berawan. Selanjutnya adalah very busy, artinya sangat sibuk. Untuk yang tadi very loud artinya adalah sangat keras, ya, untuk suara. Selanjutnya adalah very helpful, ya, artinya sangat suka menolong. Kemudian very full, sangat penuh. Very tight, artinya sangat kencang atau ketat. Very bitter, artinya sangat pahit. Ingat aturan yang tadi, huruf R di akhir kata tidak dibaca, ya, atau silent. Very bitter kalau kita menggunakan aksen British. Jadi bagi teman-teman, masalah aksen ini sebenarnya tidak perlu dipusingkan. Yang penting kita setidaknya bisa mengenali perbedaan aksen Amerika dan aksen British, ya. Jadi tidak perlu diambil pusing. Kok ini beda, misalkan kenapa ini tidak dibaca ataupun ini dibaca R-nya. Nanti seiring waktu berjalan kita akan mudah mengenalinya, ya. Yang penting kita belajar dulu saja pengucapannya, baik itu dengan aksen British atau aksen Amerika, ya. Dan di sini mungkin materinya, referensinya menggunakan aksen British, ya. Very bitter, gitu, artinya sangat pahit. Very slow, artinya sangat lambat. Very naughty. Nah, jadi O-nya dibaca panjang, ya. Very naughty, ada intonasi di situ. Very far, ya, sangat jauh. Very dry, sangat kering. Dan terakhir very heavy, artinya berat. Tentunya konten kali ini, ya, ketika kita membahas tentang kosakata, kita akan menemukan perkembangan-perkembangan, ya. Kita memberikan materi dasar, nanti teman-teman sendiri yang akan mengembangkannya. Karena sebagaimana bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun ada yang namanya equivalent, ya, equivalent word atau kata-kata yang sepadan. Setelah kita tahu dasarnya, kita bisa memodifikasi kata tersebut dengan kalimat lain atau kosakata yang lain, ya. Nah, ini sebagai tadi kita sudah sampaikan, ini sebagai acuan dasar kita menggunakan kata-kata dasar, ya, dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu untuk konten kali ini, ya. Gue ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa terus menyampaikan
materi-materi baik itu grammar ya, ataupun mungkin kedepannya kita juga akan bahas tentang fokus ke pronunciation ya, sebagaimana kita nanti bisa diskusi di kolom komen ya. Jika ada yang mau request materi juga boleh, nanti kita akan jadikan poin khusus dalam pembahasannya, bagaimana kita membedah materi tersebut yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Oke, segitu dulu untuk materi bahasa Inggris kali ini ya. Terima kasih juga, thank you so much for your attention, and absolutely this is never ends, will not end until here, and we learn, we grow ya. Keep going for all of you people ya. Big thanks, dari segitu dulu dari gua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, bahasa bahas ini sekian dari gua, Leon.